Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Eh, Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gejala-gejalanya, akibatnya, penyebab konflik, dan contoh-contoh konflik yang ada di Indonesia. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Konflik berdasarkan golongannya. Terdapat dua jenis konflik, yakni konflik ideologi, terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Nah, contohnya tuh kejadian G30 SPKI, pada saat itu Partai Komunis ingin menguasai dan ingin mengganti ideologinya, ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik itu sering terjadi, nah seperti pada saat pemilu, pada saat sampai pemilihan OSIS pun ada namanya konflik politiknya. Ketika suatu kelompok itu membanggakan pemimpinnya dan karena sesuatu kepentingan, karena ingin merebut sesuatu, makanya sangat dibela dan juga menjelekan kelompok lainnya, jadi meremehkan pesaingnya gitu. Nah, selanjutnya ada konflik berdasarkan jenisnya. Terdapat 4 jenis, yakni konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Konflik antar suku itu contohnya seperti di konflik di Sampit antara suku Dayak dan Madura. Waktu itu terjadi perbedaan di mana perbedaan budayanya sangat kental. Orang Dayak menganggap orang Madura itu sering bawa celurit kemana-mana. Nah, orang Dayak itu mikirnya, kenapa nih orang bawa celurit nih mau perang apa gimana? Nah, padahal emang udah kebiasaannya orang Madura. Nah, selanjutnya konflik agama. Waktu itu terjadi di Ambon pada tahun 2001. Itu terjadi antara agama Islam dengan agama Kristen sampai itu. Padahal halnya sepele karena terjadi pertikaian antara satu kelompok, kelompok kecil lama-lama menjadi besar. Nah, yang ketiga adalah konflik antar ras antara golongan kulit putih dan golongan kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi di mana golongan kulit putih itu sebagai penguasa dan golongan kulit hitam itu sebagai mayoritas penduduk di Afrika Selatan. Terjadi konflik untuk merebutkan sesuatu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah konflik antar golongan. Nah, kita lihat antar supporter. Antar supporter itu seperti The Jack, Bonek, Viking, Aremania, dan lain-lain. Itu sering terjadi konflik. Konflik antara untuk membela golongannya sendiri, golongannya Persija, golongannya Arema, dan lain-lain. Nah, itu adalah konflik berdasarkan jenisnya. Nah, ada 5 hal yang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Yang pertama tuh perbedaan tujuan. Setiap kelompok, setiap suku memiliki adat dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Itu menjadi salah satu penyebab konflik apabila salah satu kelompok atau kedua kelompok tersebut tidak melakukan toleransi terhadap kelompok lainnya. Nah, yang kedua adalah normanya tidak berfungsi. Norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Jadi dibebaskan aja, tidak peduli dan tidak toleransi terhadap adat yang lain. Yang ketiga adalah pertentangan dan sanksi yang lemah. Adanya pertentangan norma yang membuat bingung masyarakat sehingga banyak pelanggaran. Dan sanksi norma itu tidak tegas dan lemah. Sanksi normanya itu ya udah masyarakat cuek aja, masyarakat tidak peduli dengan sanksi tersebut. Nah, yang keempat adalah tindakan di luar norma. Banyak sekali tindakan-tindakan oknum dari beberapa suku atau adat tertentu tidak mencerminkan suku tersebut, tapi hanya oknum yang membuat nama suku tersebut menjadi jelek. Nah, yang terakhir adalah disosiatif, proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Jadi, misalkan dalam persaingan dagang itu tidak sehat, ada yang curang, oknum lagi kembali, bukan suatu suku tersebut, tapi hanya oknum, hanya beberapa orang aja yang membuat nama suku tersebut menjadi jelek. Nah, terdapat 4 gejala konflik di masyarakat. Yang pertama adalah etnosentrisme, adalah perasaan kelompok yang merasa bangga dan merasa paling benar dan paling hebat sehingga kelompok lain itu dianggap jelek oleh dia. Yang kedua adalah stereotip, anggapan yang dimiliki suatu kelompok terhadap kelompok lain yang bersifat tidak baik. Contohnya tuh kita menganggap, wah padahal belum ketemu orang tersebut nih, tapi dia merasa, wah nih orang gak baik nih. Nah itu namanya stereotip. Nah yang ketiga adalah hubungan agama. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleransi atau intoleran terhadap agama lain. Yang keempat adalah hubungan penduduk asli dan pendatang. Ini sering terjadi ketika ada
pendatang baru, orang baru yang penduduk aslinya tuh merasa tidak merangkul atau tidak peduli terhadap penduduk baru ini, dan penduduk yang pendatang ini juga tidak peduli dengan mereka. Alhasil terjadinya banyak konflik, bisa juga konflik agama, bisa antar golongan, suku, dan lain-lain. Akibat terjadinya konflik tuh ada 5. Yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat, yang kedua adalah kerugian harta benda dan korban manusia yang itu yang terjadi. Misalnya dalam berita tuh terjadi kerugian sampai ratusan sampai miliaran. Yang ketiga adalah kehancuran nilai-nilai norma yang ada. Yang keempat adalah perubahan kepribadian. Yang kelima adalah dominasi. Dominasi antara satu suku terhadap suku yang lain. Jadi satu suku itu mendominasi suku yang lainnya. Nah, sikap yang dihindari agar masyarakat itu rukun dan plural. Plural itu dalam artian di sini tuh berbeda-beda, tapi beraneka ragam. Nah, yang pertama adalah primordialisme, perasaan yang memandang bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul maju daripada suku yang lain. Seperti kayak, wah, sukuku adalah suku yang paling hebat loh, sukuku adalah suku yang paling maju, kita beda dengan suku-suku yang lainnya. Itu dalam sikap primordialisme. Nah, yang kedua etnosentris, sikap pada pandangan meremehkan kebudayaan lain atau masyarakat lain. Ah, suku itu tuh seperti ini kelakuannya, budayanya nggak bagus, beda sama budaya kita. Budaya kita tuh lebih bagus pada suku tersebut. Nah, itu contoh etnosentrisme. Yang ketiga adalah diskriminatif, sikap membeda-bedakan perlakuan sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama. Ini biasanya terjadi ketika misalkan kita melihat teman kita atau orang yang berbeda dengan kita. Kita sering diskriminatif dan menganggap kalau orang itu berbeda dengan kita. Nah, yang keempat adalah stereotip, sifat satu golongan berdasarkan prasangka dan subjektif yang cenderung tidak benar. Kita, yang sudah saya bilang tadi, kita belum ketemu orang itu, kita belum kenal dengan orang itu, tapi kita udah menganggap orang itu tuh tidak baik. Itu kita udah prasangka, padahal belum tentu benar. Yang kelima adalah fanatisme, yang menganggap bahwa diri sendiri atau kelompoknya adalah yang paling benar daripada kelompok lain. Ini sering terjadi, entah itu dalam fanatisme berlebihan pada agama, antar golongan, misalkan antara supporter juga bisa. Itu seperti namanya fanatisme yang berlebihan. Terima kasih, kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.